Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuhu al-wadhihi burhanuhu al-mabsut fi wujudihi karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil aqid wa tanfarij bihil kuraba. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhil arba'. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Amma ba'du, yang kami hormati, kami muliakan, wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'anallah bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, tayyiban, mubarakan fih ala kulli hal. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya. Maka begitulah Nabi Muhammad bersabda, ala inna fil jasad mudghah. Ingat kata Nabi, di badan kita ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika daging itu baik, benar, maka baik juga seluruh anggota badannya. Mata, telinga, mulut, perutnya, kemaluannya, tangannya, kakinya. 7 anggota yang mungkin bisa berbuat dosa itu pun menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan jika segumpal daging itu rusak, jahat, licik, hina, rendah, maka juga akan licik dan jahat juga 7 anggota badan lainnya. Ala wahyal galbu. Ingat kata Nabi, itu adalah hati. Maka berapa banyak manusia di dalam hatinya itu mengalami beban. Pikirannya semrawut. Atau dia menjadi pribadi yang kecil hati. Kurang percaya dirinya. Sehingga kapan dapat masalah dia merasa hatinya sesak. Jika lemah iman, maka keputusan yang diambil adalah keputusan yang instan, seperti bunuh diri misalnya. Kenapa orang bisa demikian? Karena hatinya diliputi dengan kebodohan, lemahnya iman, panjang angan-angan, sehingga dengannya dia jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam olahraga hati yang biasa kita baca di dalam Ratibul Haddad karangan Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad, beliau mengajarkan kita membaca bacaan yang diajarkan oleh Nabi di dalam hadis sahihnya. Kurang lebih setiap bacaan itu kita harus baca 3 kali. Diharapkan dengannya kita akan mendapatkan manfaat dari bacaan tersebut, terlebih kita tahu arti terjemahnya. Disebutkan dalam Ratibul Haddad, beliau mengajarkan kepada kita apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi berdoa, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Maka kita berdoa kepada Allah, ya farijal ham, wahai zat yang menghilangkan kesedihan di dalam hati kita. Ya kashifal gham, wahai zat yang menyingkap kegundahan di dalam hati kita. Ya man, wahai zat li'abdihi yaghfiru wa yarham, yang dengan hambanya yaghfiru, Allah mengampuni, wa yarham, dan Allah menyayangi. Maka ketahuilah Allah yang memiliki hati kita, dan Allah telah mengajarkan dengan berbagai ajaran syariat Islam agar kita dapat melapangkan hati kita sendiri.
Kita juga diajarkan berdoa kepada Allah, ya mugallibal gulub. Karena begitulah sifatnya hati. Berubah-ubah. Sesaat kita sedih, sesaat kita senang, sesaat kita itu kecewa, sesaat kita itu gundah lagi. Itu namanya hati. Ya mugallibal gulub. Wahai zat Allah yang memiliki hati kami, yang membolak-balikan hati kami, sabit kalbi. Maka ya Allah, teguhkanlah, kuatkanlah hati kami ini ala dinik, atas agamamu. Maka kita minta kepada Allah, meminta ketetapan hati agar kita dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan gampangnya. Berapa banyak orang yang di perempatan jalan itu menghadapi masalah sehingga dia menjadi gelisah, menjadi tidak enak hati karena melakukan penyebabnya misalnya. Sempitnya hati adalah akibat. Dan nanti akan disebutkan di dalam surat Al-Insyirah beberapa penyebabnya. Maka kita berusaha hilangkan sebabnya agar tidak mendapatkan akibatnya berupa sempitnya hati. Begitulah Allah ciptakan dunia dengan sebab dan akibat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mari kita lihat, simak tafsir surat Al-Insyirah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak. Alam, tidakkah, apakah tidak, nasyrah, kami lapangkan, laka untukmu hai Nabi Muhammad, sadrak, hatimu, dadamu. Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, Bukankah sudah aku Allah melapangkan hatimu hai Nabi Muhammad? Dikatakan Allah melapangkan hati Nabi Muhammad dengan pengangkatannya menjadi Nabi, bin nubuwah dengan kenabian. Ada yang mengatakan lagi, tausi'atus sadr, perluasan hati Nabi itu, bin nuril ilahi, dengan cahaya ketuhanan. Ada pendapat lain mengatakan, bi sadri, dengan pembelahan dada. Ini termasuk ayat ilmu pengetahuan dan teknologi yang belum terbukti dalam dunia iptek. Ya. Alam nasyrah laka sadrak, tidakkah telah aku belah dadamu hai Nabi Muhammad? Ya, sejarah mencatat dada Nabi Muhammad dibelah sebanyak 4 kali. Pertama ketika beliau berusia 4 tahun di kota Taif, di bawah asuhan Halimatus Sa'diyah, dijemput oleh malaikat Jibril dan Mikail, dibelah dada Nabi, dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air zam-zam, fayudkhiluhu bil ilmi wal hilmi wal yaqin. Kemudian hati Nabi dimasukkan oleh malaikat Jibril bil hilmi, dengan kesabaran yang sangat, wal ilmi, dan dengan ilmu pengetahuan yang tinggi, wal yaqin, dan dengan kepercayaan keimanan kepada Allah. Proses yang kedua dikatakan ketika Nabi Muhammad berusia 10 tahun menjelang baligh. Persiapan untuk baligh. Kalau yang tadi pertumbuhan fisik Nabi. Ketika di asuhan pamannya Abu Thalib. Kemudian yang ketiga ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun di Gua Hira berkhalwat menyendiri. Hati Nabi dibelah lagi sebelum pelantikan menjadi Nabi sekaligus menjadi Rasul. Agar Nabi siap untuk menjadi seorang Nabi dan Rasul. Dan terakhir ketika Nabi Muhammad berusia 52 tahun. Ketika Isra Mi'raj. Nabi Muhammad dibelah dadanya. Agar persiapan yang akan bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratil Muntaha. Maka ini adalah contoh bagaimana akal belum bisa membayangkan bagaimana pembelahan dada tadi. Salah satu tafsiran surat Al-Insyirah ayat yang pertama adalah Allah membelah dada Nabi dan mempersiapkan diri Nabi. Alam nasyrah laka sadrak. Tidakkah kami lapangkan laka untukmu hai Nabi Muhammad sadraka hatimu? Wa wada'na anka wizrak, dan kami letakkan
angka darimu hai Nabi Muhammad wizraka dosa-dosamu. Alladzi anqadha dhahrak, yang dosa itu menjadi beban di atas pundakmu. Maka pembahasan pertama di ayat kedua dan ketiga ini adalah yakini bahwasanya Nabi maksum, Nabi terbebas dari dosa. Lantas mengapa Nabi Muhammad disebutkan dan kami hapus dosa-dosamu hai Nabi Muhammad? Padahal bersamaan dengan itu dalam akidah kita seorang Nabi maksum, mustahil berbuat dosa. Nabi Adam memakan buah khuldi bukan dosa, hanya menjalani skenario Allah dan kehendak Allah. Nabi Musa membunuh satu orang bukan dosa karena ada unsur ketidaksengajaan. Nabi Khidir membunuh anak kecil, dalam surat Al-Kahfi disebutkan bukan dosa. Itu derajat hakikat atas petunjuk oleh Allah lewat ilmu laduni yang diberikan. Nabi Muhammad membunuh seseorang di Gunung Uhud bernama Ubay bin Khalaf, bukan dosa juga karena ada unsur pembelaan diri. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, berbohong, seakan-akan berbohong sebanyak 3 kali, juga bukan dosa. Itu adalah cara bersilat lidah dalam bercakap-cakap atau disebut tauriah. Seorang Nabi harus kita yakini, pastilah maksum, terbebas dari perbuatan dosa. Lantas bagaimana dengan ayat kedua ini? Wa wada'na anka wizrak, dan kami letakkan darimu hai Nabi Muhammad dosa-dosamu. Maka dikatakan, di antara tafsirannya adalah bahwasanya dosa di situ bukan dosa Nabi Muhammad, tapi adalah dosa daripada umatnya. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizra ummatik. Dosa umatmu hai Nabi Muhammad, dosa kita semua. Jikalau seseorang itu umat dakwahnya Nabi Muhammad belum memeluk Islam, maka dosa-dosa sebelum dia Islam akan terhapus dengan dia memasuki agama Islam, dengan dia syahadat al-Islam yajubbu maqablahu. Bahwasanya Islam menghapus dosa manusia sebelum dia memeluk agama Islam. Dihapus semua, bersih. Wada'na anka wizrak, dan kami hapus dosa-dosa umatmu yang belum masuk Islam. Dengan masuk Islam dihapuskan semua dosanya. Jikalau umatmu itu sudah masuk Islam, maka dihapus juga dosa-dosanya bitaubah dengan taubat nasuha, ya, atau juga dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW sebelum dosa itu berubah menjadi siksaan nanti di akhirat, didahului oleh syafaatul uzma sehingga dosa-dosanya juga dihapus. Berbeda dengan umat Nabi Musa, di mana jika mereka berdosa, mereka harus menebus dosa mereka dengan membunuh diri-diri mereka sendiri. Dengan bunuh diri, dosa diampuni. Tetapi lihat umat Nabi Muhammad, ya, dengan taubat nasuha, berjanji tidak akan mengulangi, menyesal ditandai dengan tangisan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Dan ini adalah keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dalam tafsiran lainnya dikatakan, Nabi Muhammad ya mustahil berbuat dosa. Tapi Nabi Muhammad bisa saja membuat kesalahan. Bukan kesalahan yang mengurangi derajat seorang Nabi dan Rasul. Karena seorang Nabi dan Rasul tidak boleh terlalu rendah sehingga dihina dan dipandang rendah di hadapan masyarakat lainnya. Tapi boleh seorang Nabi dan Rasul melakukan kesalahan-kesalahan. Wajaizun fi haqqihim min aradi. Dan boleh di dalam diri seorang Nabi dan Rasul ada satu kekurangan atau kesalahan. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka lantas apa maksud dari kesalahan-kesalahan Nabi yang nanti akan dicontohkan? Maksudnya adalah agar menjadi contoh bagi kita, menjadi teladan bagi kita. Jangan sampai kita melakukan apa yang dilakukan daripada kesalahan Nabi, dan Nabi melakukan itu sengaja dilupakan oleh Allah agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Di antaranya adalah apa yang Nabi lakukan kepada seseorang yang disebutkan di dalam surat
Abasa juz ammah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, abasa wa tawalla anja ahul a'ma. Abasa, Nabi Muhammad cemberut, hilang senyumnya. Wa tawalla, dan Nabi Muhammad berpaling. Anja ahul a'ma, ketika datang kepada Nabi Muhammad satu orang buta. Nabi Muhammad yang sedang melayani tamu pembesar-pembesar Quraisy yang mereka masih kafir, Nabi memandang ke arah mereka, tersenyum ke arah mereka. Nabi berharap dengan masuknya, dengan Nabi yang ramah, mereka akan masuk ke dalam agama Islam dan Islam semakin gampang menyebarkan dakwahnya. Nabi yang sedang berfokus kepada tuh orang kafir, tiba-tiba didatangi tamu yang lemah fisiknya. Seorang yang buta, Abdullah ibn Umi Maktum. Datang ke hadapan Nabi, Nabi Muhammad melihat ke arahnya. Tetapi Nabi Muhammad cemberut, tidak menyapanya, tidak senyum. Dan Nabi Muhammad berpaling dari sahabat Abdullah itu sehingga lanjut mengurus daripada tamu pembesar Quraisy yang masih kafir itu. Sehingga Allah menegur Nabi Muhammad. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Muhammad, apakah engkau cemberut dan berpaling ketika engkau didatangi oleh satu orang buta? Maka Allah menegur Nabi Muhammad saat itu bahwasanya orang muslim walaupun buta lebih baik daripada orang kaya yang dia kafir. Lain cerita di mana Nabi Muhammad saat itu dikatakan melakukan perang Badar, menawan 70 orang kafir. Harusnya orang kafir itu menjadi budak, tetapi atas usulan seorang sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq disetujui oleh Nabi, maka terjadilah daripada yang dianggap kesalahan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah, yaitu tawanan perang yang kafir itu bisa ditebus. Ya. Jadi mana tawanan perang yang kaya bisa ditebus antara 1.000 sampai 4.000 dirham, uang perak. Nanti uangnya bisa untuk melanjutkan dakwah perkembangan Islam. Yang nggak punya uang, jika cerdas, maka diberikan 10 anak kecil yang diajari calistung. Jika dia bisa mengajari anak tadi, yang 10 anak umat muslim, sehingga mereka itu cerdas, maka itu adalah tebusannya, itu adalah fidanya. Adapun yang tidak kaya, tidak cerdas, maka dia menjadi budak. Apa yang dilakukan oleh Nabi yang memutuskan untuk membuka sayembara bagi keluarga kafir di kota Mekah sana. Siapapun yang ingin menebus, maka bisa menebusnya, maka ini dianggap kesalahan. Selanjutnya contoh yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika mengizinkan hampir 300 orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul di tengah perjalanan menuju perang Uhud. 300 orang ini izin kepada Nabi ingin balik lagi ke Madinah. Maka Nabi izinkan. Apa yang Nabi lakukan, mengizinkan orang munafik tadi kembali adalah kesalahan. Maka kesalahan-kesalahan ini dikatakan bahwasanya hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Yang oleh orang-orang baik itu dianggap baik, tetapi oleh orang-orang yang lebih dekat kepada Allah itu dianggap sebuah kesalahan. Maka saat itu Allah mengatakan di ayat kedua, wa wada'na anka wizrak, maka sesungguhnya aku telah menghapus kesalahan-kesalahanmu Nabi Muhammad dalam memutuskan tersebut. Alladzi anqadha dhahrak, yang mana begitulah perkara dosa adalah membebani punggung. Dikatakan salah satu penyebab seseorang itu sempit hati, gelisah, bimbang, dan dia itu menjadi tidak lapang dada, salah satu penyebabnya adalah melakukan perbuatan dosa. Mencuri misalnya. Ya. Hidupnya jadi tidak tenang. Mengkhianati amanat misalnya. Hidupnya jadi gelisah. Dia melakukan satu dosa sehingga dengan dosa itu dia menjadi gelisah. Itulah di antara penyebabnya. Maka begitulah Allah yang menghilangkan rasa sumpek dan gundah di dalam hati kita adalah Allah Zat Yaghfir wa Yarham,
yang maha mengampuni dosa-dosa dan lanjut menyayangi hamba-hambanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan sesungguhnya kami angkat kepadamu hai Nabi Muhammad, untukmu Nabi Muhammad kami angkat dzikraka, penyebutanmu. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Ketika Nabi Muhammad bersanding dengan Allah, maka Nabi Muhammad menjadi tinggi penyebutannya. Umat Nabi Musa dengan umat Nabi Muhammad lebih tinggi umat Nabi Muhammad karena umat Nabi Muhammad bersanding dengan Nabi Muhammad sehingga kita umat Nabi Muhammad menjadi tinggi penyebutannya. Seorang yang lebih paham ilmu agama disebut ulama, akhirnya dimuliakan di tengah masyarakat karena dia bersambung dengan ilmunya sehingga dihormati dan menjadi tinggi namanya. Wa rafa'na laka dzikrak, dan telah kami angkat laka untukmu hai Nabi Muhammad dzikraka, penyebutanmu hai Nabi Muhammad fil ardi, di bumi, wa fis sama, dan di langit. Nabi Muhammad diangkat namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam azan yang dikumandangkan ada Nabi Muhammad, di dalam iqamat yang disebutkan ada Nabi Muhammad, di dalam tasyahud awal akhir yang kita baca di setiap salat kita ada Nabi Muhammad. Di khutbah Jumat ada Nabi Muhammad. Maka Allah agungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi mahal Nabi Muhammad. Sesuatu itu akan menjadi mahal jika bersanding dengan sesuatu yang mulia. Nabi Muhammad menjadi mahal karena bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad menjadi mahal karena bersanding dengan Nabi Muhammad yang mulia. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, kita harus banyak bersyukur. Selanjutnya Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ayat kelima dan keenam Allah berfirman, dan sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Dan bersama juga dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan lainnya. Jadi kita difahamkan oleh Allah di ayat ini bahwasanya jika kita mendapatkan musibah, nah ini penyebab kita gundah berikutnya. Kalau tadi penyebab gundahnya adalah dosa, sehingga dengan taubat kita diringankan dan menjadi lapang hati kita, dengan kita tidak mengambil hak orang lain menjadi tenang hati kita, maka penyebab gundah berikutnya adalah musibah yang datang kepada kita. Ujian yang datang kepada kita. Sakit menahun, ya. Sakit gak sembuh-sembuh, ya. Atau juga apa? Kefakiran, kesempitan rizki, menyebabkan kita gundah. Pemecatan atau PHK menjadikan kita gundah. Maka musibah itu menjadikan seseorang itu bimbang, gelisah. Maka Allah tenangkan kita bahwasanya Allah fahamkan kepada kita, jika engkau mendapatkan musibah, tenang. Kalau musibahnya satu, solusinya pasti ada dua, kemudahan jawabannya pasti ada dua. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memaksa seorang hamba apa yang dia tidak mampui. Ya, pasti Allah uji kita dengan sesuatu yang Allah fahami, yang Allah rasa mampu untuk kita. Maka jika kita merasa sempit, susah, ya, merasa mendapatkan ujian, ya, merasa kita sempit hati, jangan gelisah. Kenapa? Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dengan kesulitan itu ada kemudahan, dan dengan kesulitan yang sama ada kemudahan lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu penyebab orang gelisah yang kedua. Yang terakhir, penyebab seseorang itu menjadi gelisah dan gundah adalah yang disebutkan di ayat terakhir ke-7 dan ke-8, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wa idza dan apabila faragta engkau selesai, fansab maka tegakkanlah. Maksudnya maka lanjutlah lagi. Jadi kalau urusan pekerjaan mencari dunia, jika kita itu selesai dengan satu tugas,
maka lanjut dengan tugas lainnya. Di tengah-tengah istirahat itu, di antara dua pekerjaan, maka dikatakan fa'idha faragta, dan jika engkau hai Nabi Muhammad selesai daripada urusan duniamu, fangsob, maka mulailah lagi dengan urusan lainnya. Di dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, innallaha yukrihul abdal battal. Sesungguhnya Allah itu benci dengan hambanya yang dia itu pengangguran. Ini penyebab hati gundah berikutnya, nganggur. Nggak ngapa-ngapain. Kata kiai kita dulu, kalau tidur yang enak, kalau makan yang enak. Maksudnya apakah harus tidur di kasur yang tebal, bantal yang banyak? Oh tidak. Jangan engkau tidur kecuali engkau tuh betul-betul capek bener. Karena abis ngerjain satu, ngerjain lagi, abis ngerjakan satu, ngerjakan lagi, sampai ketiduran capek, tidurnya nikmat. Kiai tadi juga ngomong, jangan engkau makan kecuali yang nikmat. Apakah makannya, lauknya harus mewah, harus mahal? Tidak. Maksudnya, jangan engkau makan kecuali betul-betul lapar. Orang kalau lapar ya Bu ya, Bu, dikasih sayur asem seneng. Ya. Tapi kalau orang sudah kenyang dikasih nasi kebuli, kambing guling sudah kenyang, udah nggak mau lagi. Ya. Maka penyebab hati itu gelisah, nggak enak tidurnya. Saya tuh kebanyakan tidur sampai nggak enak tidurnya. Kenapa? Nganggur, nggak ngapa-ngapain. Ya. Fa idza faragta, kalau engkau selesai dengan satu tugas, fansab, kerjakan lagi tugas yang lain. Jadi harus jadi orang sibuk. Mau hilang sumpeknya, jadilah orang yang sibuk. Hadirin hadirat rahimakumullah, Sayyidina Umar mengatakan, inni akrahu an ara ahadakum fariga. Aku tuh benci kalau aku melihat ada satu orang nganggur. Di pojokan ada nganggur, diem aja, pelongo gitu ya. Itu Sayyidina Umar benci sama orang model begitu. Nggak boleh nganggur. Apalagi seorang laki-laki yang statusnya udah jadi seorang suami, dia harus memiliki banyak pemasukan, banyak kerjaan yang halal tentunya. Sehingga dia menjadi lelaki yang dihormati di tengah keluarganya. Ada tafsir yang mengatakan, فَإِذَا فَرَقْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَانْصَبْ أَيْ إِتْعَفِدْ du'a. Jika engkau itu selesai daripada salat, maka bercapek-capeklah engkau di dalam berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya wirid. Kalau habis sholat, wiridnya yang banyak sampai capek. Bisa digabungkan dengan awal. Engkau kerja cari dunia. Setelah engkau selesai dengan duniamu, jangan lupa sholatnya. Setelah selesai sholat, jangan lupa wiridnya. Fa'idha faragta fangsab. Dan jika engkau selesai dari segala urusanmu, fangsab, maka mulailah lagi dengan urusan yang lainnya. Jangan kita menjadi pribadi yang pengangguran. Harus sibuk. Ayat ke-8 terakhir Allah berfirman, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu Allah tempat kita patuh, nurut, tadarru'. Ada satu yang bisa kita lakukan di dalam surat Al-Insyirah yang terdiri dengan 8 ayat yang disebut surat Al-Makkiyah, diturunkan di Mekah. Itu surat Al-Insyirah bisa ditulis dengan air mawar di mangkok. Mangkok pakai air mawar. Air mawar itu apa sih? Ada mawar, kelopaknya dilepas, ya, kemudian sedikit dihancurkan, sehingga direndam dengan air dan airnya menjadi wangi. Itu namanya air mawar. Nah, dengan air mawar kita tulis di mangkok tadi surat Al-Insyirah. Jadi tidak nampak tulisannya. Selanjutnya disiram air mawar dan dengannya kita minum. Maka faedahnya akan hilang sumpek, sedih, sempit hati. Ya. Mudah-mudahan benar. Kalau salah, kasihan kelopak mawarnya.
Ya, mudah-mudahan benar. Kalau benar, kita juga tidak rugi. Kita akan mendapatkan hati yang lapang. Kemudian barang siapa membaca surat Al-Insyirah sebanyak 10 kali sehabis sholat, maka Allah akan mudahkan baginya untuk mencari pekerjaan dan mencari rizki yang halal penuh berkah. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, inilah surat Al-Insyirah yang mengajarkan kepada kita agar kita menjadi seorang yang lapang hati, menjadi seorang yang bisa kita mengurus diri kita sehingga kita tidak gampang dipengaruhi oleh orang-orang atau faktor lingkungan di sekitar kita. Yang menjadikan kita bahagia adalah diri kita atas bantuan Allah Subhanahu wa taala, dengan diri kita yang selalu meminta dan berdoa kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Risalatul Mudzakarah disebutkan kita semua ini sudah masuk satu lubang ketika kita sedang jalan. Jadi Bapak Ibu, kita semua ini lagi jalan nih. Lagi jalan. Dan semua sudah masuk lubang. Sudah masuk lubang. Sudah di dalam lubang. Apa yang harus kita lakukan? Keluar dari lubang itu. Dan kita melanjutkan kehidupan ini dan kita jalan kembali. Tetapi sayangnya ada tanda peringatan bahwasanya memang daerah sini jalannya penuh dengan lubang-lubang. Maka diharapkan jangan sampai masuk lubang berikutnya. Nah, kata pengarang kitab Risalatul Mudzakarah, kita ini semua sudah keduluan masuk lubang. Apa? Dengan al-bi'ah mukhifah. Zaman lingkungan yang sudah mukhifah, yang menakutkan. Zaman yang penuh fitnah. Kesalahan dosa sudah ada di sana sini. Dengan kita lahir di zaman ini, itu kita sudah masuk lubang. Tapi kehidupan harus dilanjut. Maka kita lanjut melakukan kehidupan ini sambil jalannya tuh penuh dengan waspada, dengan hati-hati. Kenapa? Jangan sampai masuk lubang berikutnya. Masa ada orang jalan sudah jatuh, pengen jatuh lagi, kan gak ada ya Bu ya? Ya Pak ya? Hati-hati. Nah, dikatakan lubang yang ada di depan jalan itu ada 4 lubang. Ada 4. Jangan sampai masuk situ. Apa yang pertama? Lubang yang pertama itu adalah al-jahlu, bodoh. Jangan sampai jadi orang bodoh. Tuntut ilmu. Dari bayi masih ditimang sampai meninggal masuk ke liang lahat. Tuntut ilmu. Belajar ilmu. Gak rugi. Gak bisa hadir secara offline, online. Lewat streaming. Ya, ngaji terus. Dapat ilmu, rangkum. Makanya kemarin ada arahan dari guru kami Buya Yahya kepada semua santri, di kantongnya itu harus ada apa? Ada uang. Ada apa? Ada notes, ada pulpen. Kapan jalan ngelihat ada sesuatu yang baru, dapat ilham, dapat satu gambaran, catat. Dapat ilmu lagi, catat. Ya, kenapa? Agar terbebas dari lubang yang pertama, yaitu al-jahlu, kebodohan. Falaisal mar'u yuladu aliman, tidaklah orang itu lahir dalam keadaan alim, langsung alim, nggak ada. Semua butuh proses belajar. Dikatakan bahwasanya orang yang bodoh itu udah mati. Habib, kalau orang yang bodoh itu udah mati, berarti udah dikubur. Oh iya, udah dikubur. Orang yang bodoh itu sebelum dia dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, dia itu udah mati. Berarti sudah mati, sudah dikubur. Sudah dikubur, mana kuburannya? Adalah jasad badan mereka sendiri. Jadi mereka itu berjalan di atas muka buminya Allah, bagikan kayak mayat hidup. Orang bodoh, pelanga, pelongo, mau nyari uang susah, mau mutuskan sesuatu susah. Kenapa? Bodoh, ditipu gampang. Kenapa gampang kena pinjol, judi online? Bodoh. Jangan sampai jadi orang bodoh. Yang kedua, nih lubang yang kedua apa? Adalah do'ful iman. Imannya lemah. Anak muda kita sekarang ini
Kebanyakan imannya lemah. Dia heran ngelihat anak muda lainnya. Kok bisa pakai jilbab tuh perempuan teman saya itu, kok bisa pakai jilbab, pakai cadar, kok bisa? Padahal kan tinggal bebas aja buka jilbab, imannya lemah. Ngelihat ada orang sedekah, heran dia, kok bisa orang tuh sedekah 100.000 ya? Padahal bisa buat makan, bisa buat keperluan sehari-hari. Kok bisa dia tuh sedekah 100.000? Heran dia. Heran ngelihat temennya, kapan dengar azan dia sholat. Heran nih anak muda di luar. Kenapa banyak anak muda terfitnah dengan lemahnya iman? Ya, karena percayaannya kurang. Iktikadnya kurang. Dia lupa ada kehidupan setelah kematian. Maka jangan sampai kita menjadi pribadi yang lemah iman. Orang lemah iman pasti tidak bertakwa. Yang ketiga, lubang berikutnya adalah tulul amal. Yaitu kepanjangan angan-angan. Targetnya ketinggian. Tadi diajarkan kita harus super sibuk, ya, tapi ingat jangan lupa sholat, jangan lupa ingat Allah, jangan lupa wiridnya. Ada orang targetnya ketinggian sehingga dia sibuk dengan dunianya. Dia lupakan akhiratnya. Nabi itu pada suatu hari ngedekati para sahabatnya, maka di padang pasir itu, di padang batu itu, Nabi mengambil semacam tongkat begitu ya. Jadi kayak guru mau nulis di papan tulis begitu. Nabi ngambil tongkat, dengan tongkat itu Nabi membuat gambar di atas pasir tadi. Apa yang Nabi gambar? Nabi menggambar garis lurus panjang. Ya, garis memanjang ke atas apa? Horizontal. Vertikal. Nabi gambar vertikal ya. Sudah Nabi gambar, Nabi ngomong, sahabatku, ini garis yang tegak maju ke depan, ini adalah angan-angan manusia. Targetnya manusia. Pengen punya ini, pengen punya itu, pengen lulus ini, ya, pengen menguasai itu. Targetnya panjang. Tapi Nabi habis itu gambar lagi kotak. Nabi gambar kotak, ya. Kotak kan campur ya, ada vertikalnya, ada horizontalnya. Horizontal ini memutus garis vertikal yang pertama. Sehingga Nabi mengatakan, sedangkan kotak ini adalah usia umurnya manusia. Jadi banyak orang kata Nabi, targetnya saking panjangnya, keduluan dengan ajalnya. Mati duluan, targetnya belum sampai. Kebanyakan orang kalau kejar target, itu yang terjadi apa? Yang terjadi dia lupa dengan akhiratnya, dia lupa dengan umurnya. Dipikir dia kekal abadi di dunia. Maka kita diajarkan, jangan tulul amal. Tulul amal, panjang angan-angan, itu adalah lubang yang ketiga. Jadilah pribadi yang fokus dengan hal-hal kecil. Kerjakan yang kecil-kecil. Ya, kerjakan yang gampang-gampang. Ya. Nanti mau tambah targetnya boleh. Asal yang wajib, yang sunnah, kewajiban kita itu tidak ditinggalkan. Berapa banyak orang anak muda sekarang kejar target, kerja, cari pangkat, jabatan, gaji lebih tinggi, lupa sholatnya. Dia alasannya nggak mau puasa, kenapa? Saya sibuk kerja Habib, saya nggak bisa puasa, saya kejar target. Ada wanita memutuskan, saya tidak mau menikah. Ya, saya mau kejar karir, saya mau kejar jabatan, gaji yang tinggi, nggak mau nikah. Sehingga di masa tua umur 30, 40 dia mulai mikir, aduh, saya nggak punya anak ini, hidup sendirian, mulai nyesel. Ya. Banyak orang target ketinggian, biar diundang orang terus, dia permak wajahnya, dia operasi dagunya, dia operasi apanya lagi Bu? Tulang alis, matanya ditambal ini, tambal itu. Apa tujuannya? Biar saya tuh mukanya fresh, bagus di TV, saya diundang terus. Itu apa? Targetnya ketinggian. Ya, angan-angannya kepanjangan sehingga lupa akhiratnya. Dia lupa ada umur yang memutus, dia lupa ada malaikat Israel. Itu lubang yang ketiga. Dan terakhir lubang yang keempat yang harus kita hindari adalah aklul haram, memakan makanan haram. Ya, jadi jangan sampai kita terbiasa makan makanan yang haram. Seorang muslim itu menimbang akan dirinya dengan timbangan aturan syariat Islam yang ketat. Jadi dia tuh mau melakukan sesuatu, mau memutuskan sesuatu, timbangannya syariat Islam.
Istafti kalbak, kata Nabi Muhammad, tanya hati kecilmu. Hati kecil nggak pernah bohong. Hati kecil tuh tahu, ini halal, ini haram, ini syubhat, tahu. Ya, maka tanya hati kecilmu, timbang dengan timbangan syariat Islam yang ditakar dengan akalmu, maka engkau akan menjadi orang yang selamat. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penghuni surga Firdaus. Allah Jalla Jalaluhu wa 'azamatuhu wa ta'alat 'azamatuh. Mungkin sekian saja, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih hidayata bainina wahdina subulas salam wa najina minadh-dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika muthannina 'alaiha gabiliha wa athmim 'alaina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah khususan li amwatina wa amwatikum. Ala hadin niyah wa kulli wa niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.